Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang gak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan, khususnya nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Karena semua fasilitas dunia itu kalau kita tersesat gak ada gunanya. Kita bawa perbekalan komplit masuk hutan, semuanya oke, kecuali kita tersesat di situ. Itu mati juga di situ lama-lama. Perbekalan kita nggak ada manfaatnya ketika kita tersesat. Mungkin setengah hari pertama, satu hari pertama, 2 hari pertama masih oke karena bekalnya banyak. Tapi kalau tersesat nggak ada ujungnya. Lalu ini udah masuk hari ke-6 di hutan itu, pas hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9. Sudah 2 minggu, akhirnya bekal habis juga, dan hancur kita di situ. Tapi kita punya bekal pas-pasan, tapi kita tahu jalan dan dapat petunjuk. Bahkan kita bisa tiba melalui jalur yang paling pintas, paling cepat. Itu minimnya persediaan makanan kita, minimnya uang kita, minimnya tenaga kita, itu tetap bisa membuat kita selamat. Gitu. Beda. Kita bawa 10 miliar masuk hutan, tersesat, nggak ada gunanya. Atau kita bawa 10 miliar lalu menempuh perjalanan, tersesat, nggak nyampe-nyampe, habis juga tuh. Nanti salah jalan lah, lalu ke sarang penyamun lah, lalu ketemu dengan orang-orang ini, lalu ditodong, lalu duitnya diambil. Berantakan kita nih kalau nggak tersesat. Tapi kalau minim, uang minim, harta minim, bekal atau uang, makanan minim, air minim, tapi kita tahu jalan, dan kita tahu jalan paling pintas, maka insya Allah aman. Begitu juga kehidupan, hadirin. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kalau mudahin itu jalan. Jadi walaupun dalam hidup ini uang kita terbatas, kita nggak kaya, bahkan dikatakan masyarakat menengah aja enggak, kita di bawah garis kemiskinan misalnya, uang terbatas, makanan terbatas, minuman terbatas, tapi kita punya ilmu, sampai tuh dia.
Bismillah sampai. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, bukan sampai, nanti Allah akan mudahkan jalannya, Allah pintaskan, kita dapat jalan pintas sampai sana. Makanya sekali lagi, ini tuh kenikmatan. Banyak orang tuh lupa, dipikir yang paling besar itu uang, yang paling besar itu stok makanan, yang paling besar itu stok air. Stok makanan, stok air, lalu properti di mana-mana. Tapi kalau tersesat, berantakan semuanya. Gak ada enak-enaknya hidup kayak begitu. Gak akan sampai. Yang ada bermasalah terus. Kenapa? Tersesat kita dari jalan yang benar. Gak dapat petunjuk, gak dapat hidayah, gak dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah. Kan begitu. Nikah, rumah tangga berantakan, ribut terus gitu. Kenapa awalnya mau nikah? Karena jadi jomblo gak enak, kata dia. Gue nikah aja deh, semoga gue dapat kebahagiaan. Begitu nikah, ribut terus di rumah tangga. Kayaknya solusinya anak nih. Dengan anak nggak pakai insya Allah lagi, hidup gue akan lebih baik. Akhirnya terus mendapat anak susah, terus ribut, main nyalahin gitu. Si suami nyalahin istri, kalau belum punya anak, istri nyalahin suami. Akhirnya program punya anak, oh ini nih, begitu punya anak ribut lagi, ternyata banyak masalah, ribut aja dokter. Terus nanti bisnis ditipu orang lah. Begitu dapat, atau begitu waktu momennya dapat project besar, lupa diri, ribut lagi sama orang tua, ribut lagi sama istri. Pokoknya ribut aja kerjaan. Pokoknya banyak, fasilitas dunia banyak tuh. Tapi ketika nggak dapat petunjuk, ketika hidup ini tersesat, pening kita hadirin sekalian. Tapi kalau walaupun sederhana, tapi kita dikasih petunjuk sama Allah, dikasih ilmu sama Allah, terus kita jalan gitu, itu nyaman hadirin. Hidup tuh tenang. Kenapa? Karena nggak tersesat. Walaupun biasa-biasa aja, walaupun untuk mendapatkan sesuatu kita butuh waktu, karena harus nabung. Nggak bisa kayak teman kita, nggak bisa kayak saudara kita yang lain langsung beli di hari H, atau langsung beli di hari itu, langsung booking di hari itu. Teman kita ada orang pengen umroh, hari itu dia bisa atur semuanya. Hari itu dia bisa atur semuanya. Kalau nggak berangkatnya hari itu atau besok, semua sampai visa bisa diset. Ada orang mau umroh 10 tahun nabung, pengen, ada orang hari itu bisa berangkat. Ada temannya 10 tahun nabung, ada yang 15 tahun nabung, umroh ya bukan haji, 15 tahun nabung, subhanallah. Tapi kalau nggak tersesat, walaupun pelan-pelan, hidup tuh lambat, pelan-pelan sampai tuh. Sama kayak suka mudik kan, kalau lebaran tuh nggak pernah mudik, coba deh mudik, tapi jangan dipaksain, nggak enak juga. Artinya kalau coba lihat orang-orang mudik, kita mudik tuh dia ada yang ditujukan di kampung halaman, terus macet nggak mudik? Sebelum Masya Allah sekarang ada tol segala macam, tapi sebelum itu terjadi, itu Jawa Tengah bisa 1 hari. Jangan kan Jawa Tengah, Jawa Barat aja bisa 1 hari. Ke Tasik, ke Ciamis tuh bisa 1 hari ya, bahkan lebih dari 1 hari. Tapi lihat perasaan mereka, happy mereka tuh. Diwawancara senyum gitu, nggak ada yang suntuk, dan nggak ada kapok. Tahun depannya macet lagi gitu. Nggak ada kapok-kapoknya,
Bahkan sebagian mengatakan, ya di situ seninya mas. Kalau nggak macet bukan mudik pada, di situ seninya. Jadi walaupun jalannya pelan-pelan gitu lah kan macet pelan-pelan jalannya. Nagrek tuh ya Allah, kalau udah macet pelan-pelan. Cikampek kalau udah macet, pelan-pelan. Pantura kalau udah macet, jalan tuh pelan-pelan. Tapi hati senang mereka. Kenapa? Karena mereka tahu tujuan dan tahu jalannya itu. Senang hati. Kan begitu. Emang mereka punya uang banyak? Enggak. Kalau punya uang banyak naik helikopter atau booking pesawat aja. Nah, kita biasa-biasa aja uang. Tapi begitu kita tahu tujuan dan kita tahu jalan menuju tujuan tersebut, walaupun jalannya pelan-pelan, nanti istirahat di rest area, mau istirahat aja ngantri terus, tapi gimana lagi harus isi bensin, hati itu senang, hati itu bahagia. Makanya banyak orang ngangenin suasana mudik itu, dan tetap harus mudik walaupun macet ya. Dan kebanggaan gitu. Habis itu kan pas lebaran ketemu teman-teman orang-orang, baik orang-orang di kampung maupun yang mudik. Ya tadi kemarin kamu dari Jakarta berapa? Aku 23 jam. Terus ketawa hahaha gitu. Kamu masih mudik, aku 2 hari gitu. Senang mereka. Subhanallah. Salah satu faktornya karena mereka ngerti jalannya tuh. Makanya nikmat hidayah itu mahal, hadirin sekalian. Nikmat hidayah itu mahal. Itu merubah kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita banyak-banyak bersyukur. Jadi kan nikmat kita dikasih kesempatan belajar hadis sholihin, belajar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, belajar iman, belajar tauhid, belajar apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah benci, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah gak suka. Itu mahalnya luar biasa, mahalnya luar biasa. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi ilustrasi di atas itu menunjukkan nikmat yang Allah kasih kepada kita setiap pagi ini itu lebih mahal daripada harta. Lebih mahal daripada harta. Maka PR syukur kita lebih besar daripada mensyukuri harta. Itu yang perlu kita tanamkan. Hadirin Allah muliakan. Kita masuk ke bab kita dan kita bahas penutupan dari surat Az-Zumar ayat 9 yang dibawakan Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Nawawi. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu, keutamaan ulama, keutamaan guru yang kriteria mereka adalah menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena awal ayat ini dimulai dengan amal. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Itu tentang amal. Apakah sama antara orang-orang yang musyrik dengan orang-orang yang beribadah di waktu malam
mereka sujud, mereka qiyam, mereka berdiri, mereka salat, karena mereka khawatir tentang kondisi di akhirat kelak, azab pada hari kiamat kelak, dan mereka berharap kasih sayang Rabb-nya. Dan ini salah satu dalil bahwa harapan itu membuat kita beribadah, harapan itu membuat kita aktif, sebagaimana kita bahas tadi malam. Harapan itu membuat kita bukan hanya aktif di siang, tapi aktif di malam hari. Lihat, harapan itu membuat seseorang produktif bukan hanya di waktu siang, tapi di waktu malam. Makanya hadir sekali, orang yang punya ibadah malam, coba perhatikan deh, orang yang punya ibadah malam itu hidupnya optimis. Hidupnya optimis. Kenapa? Harapannya besar. Harapannya besar. Orang kalau hidup dengan harapan besar, semangat hidupnya. Gitu. Makanya kalau muka-muka kita suntuk, apalagi pada subuh udah suntuk, wah ini ada masalah di waktu malam. Iya. Orang tuh kalau benar ibadah malam ya semangat hidup. Bukan jadi alasan. Kenapa suntuk malam? Iya, gue kayak mulai nih tadi malam. Udah. Terus kenapa diceritain tuh kayak mulai? Jadi itu ada orang yang kayak mulai itu semangat. Lihat bagaimana Nabi SAW di perang Badar. Malamnya belum ngapain? Kayak mulai. Pagi siangnya semangat. Gitu. Rasulullah SAW. Itu ada. Jadi kalau ibadah malam kita benar, itu pagi siang semangat, gak lemes. Beda kalau tadi malam kurang tidur begadang. Gitu. Tadi malam kurang tidur nonton, berantakan itu pagi. Lemes kita pagi siang udah lemes. Tadi malam kurang tidur karena ngobrol, itu lemes. Apalagi ngobrolin perempuan, tambah lemes lagi hadirin. Atau ngobrolin yang haram misalnya, lemes kita. Apalagi tadi malam kurang tidur, hiburan malam tambah berantakan. Tapi kalau tadi malam kurang tidur, ibadah malam, kenapa harapan? Harapan. Itu harapan. Berarti dia hidup dengan harapan yang besar. Dan itulah ilmu hadirin. Makanya ilmu itu memberikan harapan. Maka penuntut ilmu adalah orang yang punya banyak harapan. Semakin tinggi ilmunya jadi ulama, harapannya semakin besar. Banyak lihat ulama-ulama kita yang luar biasa. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah, mana hidupnya lemes. Lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hidupnya energi. Sehari 12 kajian Imam Nawawi rahimahullah, sehari 12 kajian. Kita Riyadhus Shalihin setengah jam ngantuk. Udah cuma 1,5 jam pula, lemes kita. Imam Nawawi 12. Ahli siam beliau, ahli puasa. 12 kajian. Itu capek deh. Terus mikir kan, lapar perut tuh. Kita nggak kajian, makannya banyak, padahal nggak dipakai tuh. Gitu. Kenapa? Semangat, itu. Harapan besar. Ini pelajaran besar ini aja. Ini aja. Wa yarju rahmat Rabbi. Karena mereka berharap sama siapa? Bukan sama makhluk, tapi sama kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang berilmu, yang ilmunya benar, yang menggabungkan antara ilmu dan amal,
Itu hidupnya penuh harapan. Dan harapannya nggak kecil, harapannya besar. Sebagaimana mereka punya kekhawatiran, tapi khawatir bukan masalah, khawatir akhirat, khawatir azab Allah Subhanahu wa taala. Itu juga trigger untuk berbenah dan beramal. Jadi hidupnya tuh solid. Hidupnya solid karena harapannya besar. Makanya sekali lagi lihat Imam Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullah. Dan lihat bagaimana ujian-ujian para ulama kita. Emangnya ujiannya kecil apa? Ujiannya berat-berat tadi. Lihat Imam Syafi'i, baca sejarah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Sempat dituduh, sempat difitnah, segala macam. Tapi semangat hidupnya. Ada banyak ulama kalau kita baca sejarah mereka, itu hidupnya sakit-sakitan terus. Al-Alama Ibnu Hajar itu hidupnya sakit-sakitan. Banyak orang, tapi semangat. Kenapa? Wa yarju rahmat rabbih. Karena mereka berharap kepada Allah. Ya, harapannya besar. Makanya nggak sama antara orang berilmu dengan orang nggak berilmu. Orang nggak berilmu nggak punya harapan, walaupun banyak uang. Dan karena harapannya kecil, walaupun diuji ujiannya sedikit, kayaknya jadi orang paling sengsara di dunia. Aduh, dulu udah pening. Karena kalau kita dengar ceritanya, nggak ada setengahnya ujiannya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Nggak ada sepersepuluhnya ujiannya Sumayyah radhiyallahu ta'ala. Nggak ada 0,5-nya ujiannya Yasir radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena nggak punya harapan. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Memang sama antara yang mengetahui dan yang tidak mengetahui, beda lah. Nggak sama. Itu poin. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi, sebagaimana hidup mereka pasti beda antara yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Harapan mereka berbeda. Semuanya beda. Begitu juga hak mereka pun beda. Dan bagaimana kita bersikap kepada mereka pun harus beda. Menyikapi ulama, menyikapi ahli ilmu, menyikapi guru harus berbeda dengan menyikapi orang umum. Walaupun sama-sama kita hormati. Karena Allah yang berfirman, emangnya sama yang berilmu dengan yang gak berilmu? Berbeda. Dan kalau kita tidak membedakan, berarti kita tidak punya akal sehat secara mafhum dari ayat ini. Karena Allah tutup ayatnya dengan berfirman, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengerti tentang ini, yang paham dan mengambil pelajaran, hanya orang-orang yang punya akal sehat. Pemahaman terbalik atau mafhum dari ayat ini, kalau Anda tidak membedakan cara bicara, sikap, respon, intonasi, diksi, artikulasi kata yang Anda sampaikan kepada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka ada masalah dengan akal sehat Anda. Itu gak boleh disamakan, harus beda, harus berbeda, gak pernah sama. Itu poin.
hadirin Allah muliakan, ini pelajaran besar bagaimana kita memuliakan, bersikap, berbicara, berinteraksi dengan ulama, ahli ilmu, atau guru. Gak boleh sama. Itu belum kita bicara bahwa kita punya hutang budi yang harus kita syukuri kepada mereka. Sebatas mereka punya ilmu aja, harus disikapi beda. Jadi hal yang perlu kita camkan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal ini. Dan sekali lagi, kalau kita bisa memuliakan orang yang Allah perintahkan kita untuk bersikap memuliakan mereka, maka al-jaza' min jinsil amal. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Lihat orang-orang Madinah di saat secara umum manusia menolak Rasulullah SAW dan mereka berhasil memuliakan Rasulullah SAW. Lihat sampai hari ini Allah muliakan orang-orang Madinah, kaum Ansar dan keturunan-keturunannya. Itu pelajaran besar. Di saat kaumnya Rasulullah SAW ingin membunuh beliau, alaihi salatu wassalam, orang Madinah memuliakan beliau. Dan lihat dampaknya sampai hari ini, bukan pada saat Nabi SAW hidup saja, sampai hari ini. Itu pelajaran besar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mengambil ibrah dalam hal ini. Dan marilah kita meningkatkan ilmu dan amal kita dengan segala kekurangan dan perbanyak istighfar atas segala khilaf. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.